Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau menelusuri salah satu batu yang tidak bisa dipindahkan, teman-teman. Jadi menurut mitosnya itu batu tersebut tidak bisa dipindahkan karena banyak cerita-cerita hal mistis di dalam batu itu. Nah, saya juga sekarang ini lagi ada di jembatan di atas Lewi Orok, teman-teman. Nah, Lewi Orok ini juga banyak sekali mitos-mitos mistis, hal gaib istilahnya, yang menurut informasi. Jadi si Lewi Orok ini ada di bawah jembatan ini, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan cari tahu informasi Lewi Orok dan batu Saninten yang tidak bisa dipindahkan. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus video saya sampai habis. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di batu yang tidak bisa dipindahkan ini menurut cerita masyarakat dan menurut cerita orang-orang, teman-teman. Jadi ini posisi batunya ini ada di tengah-tengah jalan proyek Cisokan. Nah, memang batunya ini, teman-teman, tidak terlalu besar ya. Mungkin ini besarnya ada, kalau di lingkaran itu ada berapa meter kira-kira ya? 10 meter ada nggak? Ada. Hah? Ada. Nah, coba lihat di sini, teman-teman. Nah, jadi si batu ini ada di tengah-tengah jalan, dan ini juga nih sudah sempat dibuatkan taman. Namun ini sekarang kayunya sudah tidak terurus lagi. Jadi ini posisinya ini sudah banyak rumput-rumput liar, teman-teman. Coba kita lihat ke samping sebelah sana. Untuk menghabiskan rasa penasaran mitos batu yang tidak bisa dipindahkan ini, jadi nanti kita akan mendatangi salah satu narasumber. Beliau itu yang tahu asal usul dan sejarah batu ini dari mulai pembangunan jalan Cisokan, teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan ke rumah narasumber tersebut. Jangan lupa like, subscribe dulu ya, biar saya sampai dan semangat ke narasumber yang tahu sejarah batu ini, teman-teman. Udah, kita lanjut ke sana. Yuk.
Nah teman-teman, jadi menurut informasi rumah ketua RT ya, jadi rumah ketua RT ini, jadi beliau itu yang tahu informasi dan sejarah batu tersebut. Nah jadi saya akan mendatangi langsung ke Pak RT. Yuk. Assalamualaikum. Iya, saya lagi potong-potong. Lupa sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi teman-teman, ini saya sudah ada di rumah Pak RT ya, Pak. Ya, Betul. Pak RT. Namanya siapa, Pak? Pak Asep. Pak Asep. Nah, jadi Pak Asep, mohon maaf nih malam-malam saya ganggu waktunya nih Pak Asep. Iya. Jadi saya kesini tuh ingin bertanya-tanya tentang salah satu mitos batu yang nggak bisa dipindahin itu Pak Asep. Nah itu gimana itu ceritanya? Kok memang betul ya, pas tadi saya lihat itu batunya itu memang tidak terlalu besar, tapi menurut informasi batu tersebut itu nggak bisa dipindahin, bahkan beberapa alat berat pun nggak mampu buat apa memindahkan batu tersebut itu Pak. Jadi begini cerita awalnya kan itu sebuah perkampungan. Ya. Di sebuah perkampungan terkena proyek akses rute Cisokan. Kebetulan awalnya itu di atas batu itu ada tumpukan batu-batu semua. Dari batu-batu semua itu dibongkar, ternyata batu terakhir ya memang batu seperti itu, batu yang ada di pinggir di tengah jalan. Kemudian ya orang-orang PT mungkin yang mengerjakan ya untuk dipindahkan dan segala macam, mungkin asumsinya ya kurang bermanfaat, bahkan tidak bisa dipindahkan itu untuk supaya dijadikan taman sebetulnya. Lalu setelah dibongkar seterusnya sampai ke bawah Ya. dipindahkan, kemudian dipindahkan pun ya ada cerita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di bawah batu itu ada semacam ekor Akar ya? ada kayak akar yang masuk ke dalam tanah lebih dalam sehingga tidak bisa dipindahkan. Kalau berbicara masalah mitos, tidak ada mitos yang berarti di situ. Kenapa? Karena sampai hari ini orang manapun dan siapapun lewat ke sana tidak jadi masalah. Bahkan orang sini sering, bahkan ada orang sini orang Sengiten asli itu tunggu beko, artinya jaga beko sampai 4 bulan, sampai hari ini orang masih selamat seperti itu. Orang masih sehat, orang masih beraktivitas, jadi tidak ada hal yang mencurigakan, apalagi ada mitos yang lain sebenarnya tidak ada. Tapi memang kalau berbicara masalah mitos, orang luar dari daerah Sanginten, ya betul cerita yang lain ada informasi seperti itu. Tapi permasalahannya kembali kepada kepercayaan kita. Ya bisa saja ketika sudah bekerja di situ karena kelelahan dan lain sebagainya, ya meninggal sudah waktunya mungkin gitu. Kalau memang cerita yang lain ya bisa saja seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak ada, bahkan di situ ada yang menunggu dan lain sebagainya. Kalau boleh konfirmasi silahkan konfirmasi ke orang yang menunggu di situ, bahkan udah 4 bulan sampai hari ini ya, bahkan rumah pun di situ bahkan sudah dibangun rumah. Nah, sebentar lagi ada pembangunan warung di situ dekat batu, karena memang strategi di situ. Tempat nongkrong anak muda sekarang itu, nongkrong yang lain-lain. Kadang-kadang orang yang dari luar ada cerita bahkan batu itu seperti ini, mereka berkunjung ke sana. Makanya bagi orang yang luar dari sana pasti punya asumsi seperti itu, padahal ternyata nggak ada ya. Iya, sampai hari ini apalagi
ya cerita ada jin, ada makhluk-makhluk gaib yang lain ya sebenarnya ya tidak ada, karena orang sini ya membuktikan bahkan 4 bulan mereka tidur malam di situ ya jaga beko, tapi nggak ada Ya itu permasalahan. karena Pak banyak sekali informasi gitu ya Pak ya, banyak sekali informasi tentang mistis batu tersebut. Jadi bahkan saya sendiri pun membuat saya penasaran gitu ya Pak ya, membuat saya penasaran dengan mistis batu tersebut. Itu ada yang bilang bahwa batu itu batu keramat, istilahnya batu keramat yang pas membangun jalan. Pas membangun jalan, jadi beda lagi sama cerita bapak yang tadi. Ternyata itu kan kalau misalkan bapak ya, cerita yang sebetulnya itu batu itu kan bertumpuk. Nah, Iya. jadi batu yang ini itu batu yang terakhir ya. Iya. Nah, jadi itu yang sebetulnya mungkin ya. Itu iya memang yang sebetulnya itu bahkan ya batu kalau diibaratkan batu itu hari sampai hari ini gitu, diibaratkan sebuah informasi tentang apa-apa dari situ. Oh. Iya, ceritanya ada yang cerita di situ ada makhluk gaib. Sering ada ketika jam 1 lewat ada yang Berdiri. orang berdiri, ada sholat, ada Pak Haji dan lain sebagainya. Gitu. Iya, padahal ya itu baru mungkin penglihatan karena ada ketakutan dari awal. Iya. Mau lewat ke sana katanya takut ada ini. Dibayang-bayangkan ya mungkin ya seperti itu. Iya. Padahal sampai hari ini kalau malam kadang-kadang ada orang nongkrong ngobrol mah salah satu bukti, bahkan di situ ada banyak botol minuman segala macam itu lewat jam 10 jam sampai jam ke atas itu sudah biasa di situ. Oh, sudah biasa. Iya, Oh, makanya sudah biasa. jika dikatakan ada mitos, ada mistis, ya, saya ya kurang percaya ya, kurang setuju gitu kan. Kurang setuju juga ya. iya. Oh, Soalnya orang sini banyak yang lewat jam 1 pun ya, bahkan saya lewat jam 1 dari Cijanjur lewat ke sini Ya. santai, bahkan kadang-kadang sendirian mau naik motor mau jalan kaki nggak ada apa-apa. Tapi itu Pak alat berat yang yang berusaha memindahkan batu tersebut memang betul gitu kan, tidak mampu. Betul, iya betul, memang betul. Sampai kan itu waktu mau dipindahkan digali Ya. dikeruk sama beko itu kanan kiri. Nah, ternyata nggak bisa dipindahkan juga gitu. Masih kokoh. Masih kokoh. Itu kan hasil kesimpulan dari pekerjaan itu, daripada dipindahkan udahlah dibikin taman aja begitu. Jadi pemborong yang ada di sini tidur di sini, kenapa mau tidak dilanjutkan untuk dibelah atau dipindahkan? Ya hasil kesimpulannya daripada dipindahkan dengan berhari-hari sementara pekerjaan yang lain menumpuk, ya sudahlah dibikin taman aja. Itu cerita orang yang ada di sini waktu yang pekerjaan itu hasta di sini. Hasta ya. Jadi hasta itu hampir 1,5 tahun di sini sama saya, tidur di sini segala macam di sini, ya berangkat kerja di sana itu ya seperti itu. Jadi Tapi Pak, setahu Bapak pekerja yang berusaha memindahkan batu tersebut memang ada yang meninggal. sementara saya sebenarnya baru dengar sih. Baru dengar. Iya, yang sering meninggal itu justru bukan di sini. Bukan di sini. Bukan daerah Batu, tapi yang meninggal itu ada yang meninggal itu kebetulan daerah Lewi Orok, penyembatan yang pas Lewi Orok, jembatannya itu yang turun, ada turunan, ada tanjakan. Ya. Nah itu Lewi Orok, daerah Hanjawar itu betul, bukan cerita 1, 2, 3 orang. Masyarakat banyak tahu, pekerja yang lain tahu gitu. Di sana kalau di sini ada betul meninggal, tapi ya tidak begitu hari itu meninggal, ada sempat ya betul, ada sempat sakit dulu. Oh, gitu. Ya ada sakit. Oh, jadi ada proses. Lewi Orok itu yang jembatan kedua apa yang pertama Pak? Yang pertama ya. Yang pertama. Oh, jadi jembatan Lewi Orok yang tadi kita lewati. Ya, yang jembatan Lewi Orok itu banyak yang meninggal, hampir 8 orang kalau nggak salah, saya tahu. Itu Pak diakibatkan karena apa Pak? Kecelakaan apa gimana? Iya, kecelakaan. Kecelakaan. Betul. Jadi bukan meninggal, nggak ada akibat, nggak ada apa ya, nggak ada sebab. Nggak ada. Jadi ada kecelakaan, ada sebab dulu, sebab gitu. Jadi yang terakhir itu yang meninggal itu ada orang Garut kalau nggak salah itu tertimpa krem
Ya, sampai putus ini semua, cuman ini aja ke atas yang masih utuh. Meninggal betul itu. Jadi banyak yang meninggal di sana. Ya, yang saya tahu itu ada informasi dari ke saya itu hampir ada saya terima ada 8 orang. Atau orang mana-mananya ya, cuman kan sifatnya orang kerja ketika ada musibah itu sekejap mata udah hilang. Kenapa? Karena ya sigapnya sigapnya orang-orang PT, orang-orang pekerja untuk pertolongan seperti itu. Jadi begitu ada kejadian tidak berandai-andai, tidak begitu kejadian dibiarkan dan lain sebagainya, tidak. Tapi begitu kejadian segala macam ambulans sudah siap, setelah siap langsung dibawa, begitu cerita justru yang betul yang ada cerita segala macam itu ya banyak, itu daerah daerah Hanjawar, sifatnya di dekat di Lewi Orok, ya jembatan yang dari sana itu pas pertama betul banyak. Jadi itu Pak yang disebut Lewi Orok itu sungai kecil, ya. Bawahnya sungai kecil. Ya. Itu kok Lewi Orok itu? Orok Jadi itu kan bayi ya. Iya, ceritanya yang saya dengar, yang saya terima dari orang tua. Jadi Lewi Orok itu wahangan ya sungai kecil, sungai kecil. Kemudian ada seperti ada lewi, kalau udah bahasa Sunda itu ada lewi ya. Ada paruk, ada lewi kan, ada situ ada batu, sama batunya ada batu juga, sampai saking tingginya mitos orang Sukaresmi mungkin, jadi lewat ke sana itu betul-betul angker, sampai begitu keangkerannya itu ya tidak bisa saya gambarkan. Saya bisa gambarkan sampai hari ini bagaimana gitu. Jadi cerita yang saya terima di situ betul angker, bukan 1 2 3 orang yang cerita ya, dari orang tua dulu, orang tua yang dulu sampai sekarang pun ya seperti itu. Bahkan ternyata betul ketika ada pengalihan pun ya orang-orang PT pun ya cerita sama saya seperti itu. Pak Lewi Orok itu Pak tepat di bawah jembatannya apa di agak-agak ke jauh ya, dari jembatan ada ke hulu sedikit. Kalau ke hilir kan batu kecil, batu cadas semua. Kalau ke hulu itu ada ya kayak Lewi lah, kayak seperti itu. Kesananya itu juga ada banyak, cuman kecil-kecil. Tapi sampai hari ini sudah ribut sih, sudah nggak ada seperti itu. Sudah nggak ada Lewi lah maksudnya itu. Jadi ceritanya cerita ya baru cerita orang tua ke saya. Kalau di sini ceritanya betul saya mengalami, bahkan tidak ada apa-apanya kalau bagi saya, tapi nggak tahu ya orang lain, karena mungkin beda-beda sih, beda-beda pengalaman gitu kan, beda-beda pengalaman. Yang jelas ya bagi orang sini justru nggak ada apa-apanya gitu. Cerita yang luar beda-beda. Oke, nah jadi teman-teman kita tadi sudah dengar ya penjelasan informasi yang sebetulnya dari Pak Asep, bahwasanya batu yang tidak bisa dipindahkan itu bukan karena ada penunggunya, bukan gitu ya Pak ya, bukan. Jadi memang batu tersebut itu akarnya dan istilahnya akarnya memang kuat gitu. Jadi otomatis alat berat pun tidak akan sanggup memindahkan batu tersebut gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan takut lagi lewat jalan jalur ini ya Pak ya, jalur ya. Nah, jangan takut lagi lewat jalan jalur Cisokan ini, apalagi melewati batu yang ada di tengah-tengah itu, jangan takut lagi lah, karena memang informasi mistisnya itu bohong ya Pak ya, bohong ya. Ya kan, karena banyak juga Pak yang bilangnya ya kayak tadi lah, ada yang kayak yang lagi sholat gitu ya, kayak ada yang lagi berdiri gitu kan. Jadi itu memang informasi dari orang di luar kampung Cisanenten ya Pak ya, dari kampung Cisanenten. Itulah tadi penjelasan dari Pak Asep. Jadi kita bisa cerna, kita bisa menyimpulkan
bahwa batu yang tidak bisa dipindahkan itu bukan semata-mata ada penunggu koi, bukan ya Pak ya. Jadi batu tersebut memang akar ke dasarnya itu betul-betul kuat gitu. Oke teman-teman, di video kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk di like, di subscribe channel Sandi Sanjaya Channel, dan nantikan video terbaru dari saya.